Abu Nawas nekat menjual istrinya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya benar, Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku tidak mengenalmu." "Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik, kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada saudagar kaya, "Ya, kalau aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Lah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Abu Nawas dan jubah misterius Baginda Raja. Kisah kecerdikan Abu Nawas mengungkap kasus jubah misterius ini bermula ketika Baginda Raja terlihat sangat gembira. Karena beberapa hari lagi seluruh rakyat akan menyambut hari jadi kerajaan.
Akan tetapi Baginda Raja masih kebingungan jubah kebesaran mana yang akan ia kenakan. Perdana Menteri yang melihat kebingungan rajanya itu berkata, "Paduka yang mulia, jubah Paduka memang masih bagus-bagus dan indah. Tapi kalau menurut hamba, Paduka buat jubah yang baru saja. Karena kan nanti adalah hari yang istimewa Paduka." Ternyata saran dari Perdana Menteri itu disambut baik oleh Baginda Raja. "Betul juga katamu, tapi buatkan saya jubah yang paling indah," titah Baginda Raja. "Bagaimana kalau kita buat sayembara saja Paduka?" usul Perdana Menteri. "Boleh, terserah kamu itu. Pokoknya urusan ini aku serahkan padamu," balas Baginda Raja. Maka Perdana Menteri segera berkeliling kota dan mengumumkan sayembara tersebut, di mana isi sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuatkan jubah yang paling bagus untuk Baginda Raja akan diberikan hadiah yang besar. Pada keesokan harinya, setelah pengumuman datang 2 orang ke istana. Di hadapan Baginda Raja, mereka mengaku sebagai penjahit yang profesional. Mereka juga mengaku bahwa pelanggannya hanyalah dari kalangan raja-raja. Karena penampilannya yang meyakinkan, Baginda Raja pun tertarik dan mempercayainya. "Ya sudah, sekarang coba kasih tahu aku jubah model apa yang akan kalian buat untukku," tanya Baginda Raja. "Kami akan membuat jubah dari benang emas Paduka. Pasti penampilan Paduka nanti akan terlihat kemilau dan berwibawa," jawab kedua orang itu. "Wah, menarik sekali. Ini pasti akan menjadi jubah terbaik yang pernah aku miliki," gumam Baginda Raja sambil membayangkan jubah emas. "Baiklah, apa saja yang kau butuhkan?" tanya Baginda Raja. "Kami butuh 5 kantong emas Paduka. Nanti emas-emasnya akan kami pintal menjadi benang untuk membuat jubah," jawab mereka. Baginda Raja pun menyetujuinya dan menyiapkan kamar untuk mereka. Setelah 2 hari berlalu, Baginda Raja sudah tak sabar ingin melihat jubah emasnya. Kemudian ia memerintahkan Perdana Menteri untuk menemui 2 orang tersebut. "Coba kau periksa, apakah jubahku sudah jadi atau belum? Aku ingin tahu bagaimana hasilnya," titah Baginda Raja. Dengan sigap, Perdana Menteri segera menuju kamar tempat kedua orang itu menginap. "Bagaimana? Apakah jubah Baginda Raja sudah selesai dibuat?" tanya Perdana Menteri. "Ini jubahnya Tuan Menteri. Bagaimana menurut Anda?" kata mereka sambil menunjuk ke arah lemari yang kosong. Perdana Menteri hanya terdiam. "Mana jubahnya? Aku gak melihat apapun," batin Perdana Menteri. "Wahai Tuan Menteri, sebagai seorang yang bijaksana, Anda pasti bisa melihat jubah yang sangat indah ini, Tuan," kata mereka dengan ekspresi meyakinkan. Namun Perdana Menteri masih kebingungan. Ia tidak melihat ada jubah tergantung di dalam lemari. Ia pun hanya menganggukkan kepala dan segera menemui Baginda Raja. "Bagaimana jubah baruku?" tanya Baginda Raja penasaran. "Kalau ini lebih baik Paduka lihat sendiri, biar Paduka yang menilai," jawab Perdana Menteri dengan gugup. Karena penasaran, Baginda Raja segera menemui kedua orang tersebut. Saat Baginda Raja menanyakan jubahnya, mereka pun menjawab hal yang sama. "Lihatlah Paduka yang mulia, jubahnya sangat indah dan menawan. Sebagai seorang raja yang bijaksana, tentu Paduka bisa melihatnya." Hal ini membuat Baginda Raja juga kebingungan. Pasalnya, ia tak melihat ada jubah yang tergantung di dalam lemari.
Kemudian Baginda Raja menoleh ke arah Perdana Menteri untuk meminta pendapatnya. Perdana Menteri pun hanya menganggukkan kepala dan mengatakan jubah tersebut sangat indah. "Wahai Paduka yang mulia, berhubung jubahnya sudah jadi, apakah Paduka bersedia memakai jubah ini?" tanya mereka. Dengan masih dalam keadaan bingung, Baginda Raja pun melepaskan pakaiannya. Sementara kedua orang itu membantu mengenakan jubahnya. Ketika Baginda Raja melihat ke arah cermin, ia sama sekali tidak melihat jubah barunya. Namun ia berpura-pura percaya bahwa jubah tersebut berada dan melekat pada tubuhnya. Karena dia tak mau dianggap sebagai raja yang tak bijaksana. Setelah pekerjaannya dianggap selesai, kedua orang itu pun pamit pulang dengan membawa hadiah dari sayembara, ditambah 5 kantong emas yang katanya akan mereka buat menjadi jubah emas. Dan pada keesokan harinya datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyambut Abu Nawas dengan menggunakan jubah barunya. Seketika Abu Nawas terkejut melihatnya. "Wahai Paduka yang mulia, kenapa Paduka telanjang?" kata Abu Nawas. "Apa kau bilang Abu Nawas? Ini loh jubah emas terbaikku. Jubah ini dibuat oleh penjahit profesional," bentak Baginda Raja. "Memang siapa penjahitnya Paduka? Paduka mengenalnya?" tanya Abu Nawas. "Ya tidak sih, tapi dari pengakuannya mereka berdua sering membuatkan jubah untuk para raja-raja," jawab Baginda Raja. Mengetahui rajanya telah tertipu, Abu Nawas tak tinggal diam. "Begini Paduka yang mulia, demi kebaikan Paduka saya akan mengatakan yang sebenarnya. Paduka itu telah ditipu oleh mereka," tutur Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini membuat Baginda Raja tersadar, karena sebenarnya memang Baginda Raja juga tidak melihat jubah yang ia kenakan. Ia kemudian bertanya kepada Perdana Menteri, "Hai Menteri, katakan yang sejujurnya, apa kau melihat jubah yang aku kenakan?" Dengan penuh ketakutan, Perdana Menteri itu menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba juga tidak melihatnya, tapi karena hamba takut dianggap sebagai menteri yang tidak bijaksana, terpaksa hamba bohong Paduka." "Kurang ajar, kedua orang asing itu telah menipuku. Mereka juga membawa lari 5 kantong emas," gerutu Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir, hamba punya sebuah ide untuk menangkap kedua penipu itu," kata Abu Nawas. "Beritahu aku Abu Nawas, aku ingin mereka ditangkap dan dipenggal kepalanya," balas Baginda Raja tak sabar. "Sebelumnya, apakah Paduka punya jubah dengan warna keemasan?" tanya Abu Nawas. "Iya, aku punya. Kebetulan juga belum pernah aku pakai itu," jawab Baginda Raja. "Bagus. Nanti pas hari jadi kerajaan, Paduka kenakan jubah tersebut untuk berkeliling kota. Dan saya akan tempatkan beberapa orang di setiap sudut jalanan kota. Ketika orang-orang saya bertanya kepada Paduka, jawab saja kalau itu adalah jubah buatan 2 orang asing. Dan Paduka berpura-pura ingin memberinya hadiah tambahan," jelas Abu Nawas. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Dengan tampilan penuh wibawa, Baginda Raja dan rombongannya berkeliling kota dengan mengenakan jubah warna emasnya. Masyarakat pun berbondong-bondong melihat pawai tersebut. Kala itu, suasana kota Baghdad sangat ramai dan meriah. Seperti yang telah direncanakan, ketika Baginda Raja melewati sudut kota, beberapa orang suruhan Abu Nawas berteriak kepada Baginda Raja, "Wahai Paduka, jubah Paduka indah sekali." Baginda Raja pun membalas,
"Iya, ini adalah jubah buatan 2 orang asing, dan saya ingin memberinya hadiah tambahan," kata Baginda Raja dengan bangganya. Begitulah seterusnya. Setiap melewati sudut jalanan kota, Baginda Raja membalas dengan perkataan yang sama. Rupanya ide Abu Nawas ini membuahkan hasil. Kedua penipu yang kebetulan ikut melihat mendengar perkataan Baginda Raja. "Apa mungkin jubah itu benar-benar ada?" tanya si penipu kepada kawannya. "Ya, kau lihat sendiri kan, Raja juga telah memakainya," jawab kawannya. "Dah gini saja, gak usah mikirin jubahnya. Besok kita ke istana dan minta hadiah tambahan. Lumayan buat beli bakso," kata si penipu. Dan pada keesokan harinya, kedua penipu ini segera mendatangi istana dengan wajah penuh kegembiraan. Namun setelah mereka menghadap Baginda Raja, kedua penipu ini langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Harapan membeli bakso pun sirna. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun ar-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang sering mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang menyangka, ternyata Raja Harun ar-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba Minal Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam Al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan berkata, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. 7 danik, jawab pemuda itu. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu zuhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu zuhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu zuhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat zuhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar. Kemudian kembali bekerja hingga waktu menjelang maghrib.
Ketika si pemuda menyelesaikan pekerjaannya, Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari, sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang kau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Hei pemuda, kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaannya selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi si pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar, tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku di mana rumahnya," pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata,
Apabila aku mati nanti, juallah jubah bulu dombaku, dan uang hasil penjualannya gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun ar-Rasyid. Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sampai di istana, Abdullah bin Faraj dipersilakan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang kau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku saat ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku ziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj pun menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Abu Nawas dan pohon yang bisa berbicara. Karena seringnya membongkar kasus penipuan,
membuat komandan prajurit mendapat penghargaan dari Baginda Raja. Dan berkat sepak terjang sang komandan, maraknya kasus penipuan berangsur-angsur menurun. Saat proses pemberian penghargaan berlangsung, Baginda Raja berkata, "Kamu hebat, tidak salah aku mengangkatmu sebagai komandan." Puji Baginda Raja. Ia pun memberikan hadiah 50.000 dinar sebagai penghargaan atas jasa sang komandan. Cara apa yang kau gunakan sehingga bisa dengan cepat memberantas banyaknya kasus penipuan? Tanya Baginda Raja. Dengan sombongnya sang komandan menjawab, "Itu mudah saja Paduka, saya sudah tahu berbagai macam trik tipuan, makanya dengan mudah saya tuntaskan. Saya ini orang yang tidak bisa ditipu Paduka." Baginda Raja pun memuji kinerjanya sebagai komandan prajurit yang berprestasi. Sementara Abu Nawas yang juga hadir berkata di hadapan Baginda Raja, "Pekerjaan seperti itu menurut saya sangat mudah dan tidak berat." Perkataan Abu Nawas ini membuat sang komandan merasa tersinggung. "Hei Abu Nawas, kau berkata demikian karena kau tidak bisa menipuku," ujar sang komandan. "Kamu mungkin bisa menipu semua orang, bahkan kepada Paduka yang mulia. Tapi ketahuilah, kau tidak akan bisa menipuku," kata sang komandan melanjutkan. "Sayang sekali aku tak bisa meninggalkan istana begitu saja. Kalau tidak, tentu pasti aku akan bisa menipumu dengan sebuah pohon yang bisa berbicara," timpal Abu Nawas. "Mana ada pohon bisa berbicara? Kamu jangan menghayal Abu Nawas," balas sang komandan. "Aku bisa membuktikannya dengan membawa pohon itu kemari," sahut Abu Nawas. "Ayo kita buktikan. Aku tunggu di sini. Pergilah dan ambil pohon itu lalu kembalilah kemari," balas sang komandan tidak terima. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka mengizinkan saya untuk pergi sebentar untuk mengambil pohon yang bisa berbicara?" Baginda Raja menjawab, "Silahkan Abu Nawas, pergilah dan ambillah pohon itu." Setelah mendapat izin dari Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah wahai komandan, tunggulah aku di sini. Aku akan segera kembali dengan membawa pohon yang bisa berbicara," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas meninggalkan istana. Namun setelah 1 jam, 2 jam berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang sampai waktu malam tiba. Sang komandan masih menunggu, tapi Abu Nawas tak datang juga. Karena dirasa Abu Nawas tidak akan datang, sang komandan berkata kepada Baginda Raja, "Sepertinya Abu Nawas tidak berani datang Paduka. Dia pasti takut karena ketahuan bohongnya. Kalau dia berani, pasti dia sudah datang dan membuktikan ucapannya," kata sang komandan merasa bangga. Baginda Raja justru tertawa mendengar pengakuan komandan istana. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka malah tertawa?" tanya sang komandan merasa heran. "Abu Nawas tidak datang bukan karena takut ketahuan berbohong, tapi ia justru telah berhasil menipumu," balas Baginda Raja sambil tertawa. "Maksud Paduka?" tanya sang komandan tak mengerti. "Kamu menunggu di sini sampai larut malam, padahal Abu Nawas tidak akan datang. Bukankah itu berarti Abu Nawas telah berhasil menipumu?" tutur Baginda Raja. Seketika sang komandan mulai menyadari, ia pun merasa malu karena telah menyombongkan dirinya. "Ini baru pertama kali orang gila telah memperdayaiku," gerutu sang komandan. Tawa Baginda Raja pun kembali pecah. Ia tak henti-hentinya tertawa sambil memegangi perutnya.